Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, terima kasih anak-anakku. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan sebaik-baiknya, diberi kelancaran sampai kalian bisa mengikuti dengan seluruh materi dengan baik. Anak-anakku kelas 11 Tata Boga. Yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang kalian nanti dapatkan di semester ini atau khususnya di kelas 11 Tata Boga. Kebetulan di sini Ibu mengajar mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia. Ya. Nah, di sini yang terpenting adalah nanti kalian untuk materi produk cake dan kue Indonesia ini terdiri dari materi teori dan materi praktek. Untuk materi teori, kita bisa menggunakan metode pembelajaran jarak jauh seperti ini, menggunakan video ataupun juga menggunakan materi-materi yang nanti Ibu sampaikan bisa melalui Word ataupun PPT atau PowerPoint ya. Kemudian untuk materi praktek, kalau nanti materi praktek itu intinya adalah bisa dilaksanakan kalian di rumah masing-masing, bisa dilaksanakan di rumah. Namun apabila nanti ini membutuhkan kelompok atau istilahnya nanti belajar memasak, mengolah makanan atau kue Indonesia ini secara kelompok, maka bisa dilaksanakan setelah nanti teori selesai di sekolah. Nah, dari materi yang akan nanti saya sampaikan, banyak sekali materi-materi yang nanti akan Ibu berikan dalam garis besar saja. Kemudian untuk materi yang nanti hari ini Ibu sampaikan adalah materi awal, yaitu kompetensi dasar awal, yaitu tentang kue Indonesia. Jadi kalian mempelajari sendiri ataupun nanti bisa melalui internet untuk mencari materi-materi tentang kue Indonesia, baik itu resep-resep yang ada di internet maupun resep-resep yang ada di media massa yang lainnya. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan lebih dulu gambaran atau garis besar dari kue Indonesia. Silakan simak video ini dengan baik dan cermati dan pahami apa yang akan Ibu sampaikan nanti. Ya, untuk materi hari ini yaitu tentang kue Indonesia. Kue Indonesia di sini adalah berupa kue atau makanan ringan dan bukan merupakan makanan utama atau biasa disebut dengan kudapan. Biasanya untuk kudapan di sini, ini kalian seringkali mengkonsumsi hidangan ini baik pada sore hari ataupun di sela-sela makan pagi dan makan siang. Ya, waktu istirahat itu biasanya kalian seringkali makan makanan cemilan atau snack ya, itu merupakan kue Indonesia. Jadi pada intinya kue Indonesia itu dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang dibuat dengan cita rasa yang manis atau bisa juga dengan cita rasa yang gurih. Bahan dalam pembuatan kue Indonesia ini itu biasanya dari aneka macam tepung ataupun umbi-umbian. Untuk contoh-contoh dari tepung ini bisa dari tepung beras, tepung sagu, tepung tapioka ataupun tepung terigu. Kemudian
Kue Indonesia ini berasal dari berbagai macam daerah yang ada di Nusantara, seperti misalnya kue Indonesia dari Jawa Tengah. Contohnya, misalnya kalau di daerah Kudus sendiri ada jenang. Jenang Kudus itu merupakan termasuk kue Indonesia. Kemudian daerah Semarang misalnya, itu juga ada kue khas dari kota Semarang, contohnya kue wingko babat. Kemudian ada lagi dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, banyak sekali macamnya. Nah, pada intinya ciri dari kue Indonesia ini yaitu ada yang berasa manis dan ada yang berasa gurih. Namun kecenderungannya ada yang berasa manis, ini biasanya basah ya, baik itu dimasak dengan cara dikukus ataupun dengan cara direbus ya. Kemudian untuk contohnya dari kue Indonesia ini, contohnya secara umum ini adalah ada kue mangkok, kue lapis, nagasari Bandung, kue centik manis, kue talam, dan macam-macam kue yang lainnya. Kalian bisa nanti mencari sendiri aneka macam kue yang ada di berbagai daerah Nusantara Indonesia. Kemudian kalau yang berasa gurih atau asin ini juga banyak sekali ya, contohnya juga ada lumpia ya, kemudian ada risoles ya. Nah, untuk kue atau kudapan ini biasanya bentuknya kecil ya, artinya biasanya 3 atau 4 kali gigitan ya, dan penyajiannya pun ada yang dibungkus ataupun ada pula yang tidak. Bisa juga dibungkus dengan daun, ada juga yang menggunakan plastik dan lain-lain. Untuk teknik pengolahannya ada yang direbus, ada yang digoreng, dikukus, dipanggang dan di oven ya. Ini macamnya tadi ada yang kalau kita kelompokkan itu ada kue basah, ada kue kering ya. Kalau kue basah ini biasanya teksturnya adalah lembut, kemudian tidak tahan lama ya. Kemudian kalau yang kue kering ini biasanya lebih renyah ya, cenderung renyah dan biasanya tahan lama, ini bisa bertahan lama. Jadi kue kering ini misalnya ada bolu kering ya, bolu kering, kemudian kue untir-untir ya, itu juga termasuk yang biasanya dimasukkan dalam toples, ini tahan lama asal kondisinya kedap udara. Nah, contoh dari kue Indonesia yang direbus itu banyak sekali. Contohnya misalnya ada kue yang direbus itu kue klepon ya. Ini direbus. Kemudian yang dikukus contohnya ada kue mangkok. Kemudian yang digoreng contohnya ada kue donat. Yang di oven contohnya adalah kue bolu ya. Nah, nanti kalian bisa mencari referensi macam-macam kue yang ada di Indonesia, di daerah, kemudian diamati atau dicermati apakah ini untuk teknik pengolahannya direbus ataukah dikukus, digoreng, dipanggang atau di oven. Nanti kalian bisa menuliskan macam-macam dari kue Indonesia tersebut dengan teknik pengolahannya. Kemudian juga bahan pembuatannya. Tuh ya, jadi bahan pembuatannya untuk apa? Misalnya tadi
kue klepon, bahannya itu dari apa? Dari tepung ketan. Kemudian kue mangkuk dari bahan apa? Dari tepung beras. Itu referensinya dari mana? Baik bisa menggunakan buku kalau misalnya ada, ataupun bisa dengan mencari di internet. Itu saja mungkin pengantar dari materi produk cake dan kue Indonesia yang Ibu sampaikan di awal tahun pelajaran ini. Untuk selanjutnya, kalian nanti bisa membaca bahan materi yang akan Ibu nanti berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.